Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Fania Abriastanti, SD Negeri Polaman, Kota Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu, tetap semangat ya hari ini. Nah, di sini saya akan melaksanakan pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, kita belajar bersama. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat selama ini. Kemudian, apa makna disiplin positif? Bapak Ibu, apakah ada yang mengetahui apa makna dari disiplin positif? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, kegiatan tujuan mulia, kegiatan positif yang dilakukan secara terus-menerus konsisten. ya, kegiatan positif bisa dipakai pinnya, bolehlah. Ya. Menurut saya, disiplin positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan secara konsisten sehingga membudaya. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Prela. Ya, betul sekali. Yang dilakukan secara konsisten sehingga membudaya. Contoh penerapan yang telah kita terapkan di sekolah kita, salah satunya apa nih Bapak Ibu? Kerja bakti, gotong royong, kebersihan. Nah, di sini dari pengertian budaya positif sendiri, yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Itu yang ditekankan. Menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Perubahan paradigma belajar itu menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang pertama bukan tabula rasa. Tabula rasa itu kertas kosong Bapak Ibu. Murid itu bukan tabula rasa. Murid itu sudah ada goresan tipisnya, kita hanya mempertebal goresannya. Kertas dengan tulisan samar-samar. Yang ketiga, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, yaitu unik. Yang keempat, budi pekerti, setiap anak mempunyai budi pekerti yang masing-masing. Kemudian guru menuntut bakat anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia itu tujuan utama untuk pendidikan pada zaman sekarang. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Petani itu seperti halnya Bapak Ibu ketahui, hanya menanam, menyiram, memberi pupuk agar tumbuh kembangnya bibit jagung itu menjadi subur sesuai dengan keinginan petani tersebut. Itu diibaratkan seperti itu. Kemudian murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, misalnya anak-anak itu berasal dari lingkungan laut, pasti belajarnya tentang keadaan yang ada di sana. Tidak mungkin anak-anak di lingkungan laut belajar membuat, menanam teh, menanam yang ada di pegunungan, itu sedikit keluar dari kodratnya, kodrat alam. Kalau anak-anak di pegunungan itu tidak belajar tentang membuat pukat
penangkap ikan. Pasti bayangannya itu tidak ada kalau dari anak-anak dari pegunungan. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran berpihak pada murid. Nah, perubahan paradigma. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Betul Bapak Ibu? Ya, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrolnya guru. Harus begini, harus begitu. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol menurut paparan Dr. William Blazer dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru itu berilusi kalau saya itu bisa mengontrol murid. Itu padahal cuma ilusi. Yang bisa mengontrol itu diri anak itu sendiri. Guru itu cuma memberitahu, tapi yang mengontrol anak itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal kritik membuat orang merasa bersalah, itu apakah betul bisa menguatkan karakter? Itu cuma ilusi guru itu sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga cuma ilusi, belum tentu penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti yang ada di sini, pemberian bintang, itu penguatan positif. Itu belum tentu efektif dan bermanfaat bagi murid itu sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga hanya ilusi dari pendidik selama ini. Untuk selanjutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon ini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wah, kamu harus sama dengan saya. Padahal teori kontrol itu ada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh iya, kita tidak bisa memaksakan pemikiran saya itu sama dengan dia. Itu dari teori kontrol. Untuk stimulus responnya kita bisa memaksa, padahal kontrolnya itu kita harus memahami bahwa pandangan orang lain tentang di dunia ini berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jangan langsung melihat perilaku buruk itu salah. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus bertanya, kenapa nak kamu membuang sampah di sana? Oh Bu, itu sampahnya yang sebelah timur penuh, jadi tak buang di sini. Itu ada alasannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu untuk teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol saya? Pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri saya sendiri contohnya itu yang bisa mengontrol itu saya sendiri. Saya mau emosi, mau tegang, itu yang mengontrol itu saya sendiri. Saya selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seringkali ya, kalau gagal itu aku kudu bisa, mosok gagal terus. Nah, teori kontrolnya itu harus ada kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti halnya pekerjaan, itu tidak harus aku harus jadi PNS. Nah, pada zaman sekarang itu banyak pekerjaan kecuali menjadi PNS gitu Bapak Ibu, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian
Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, menang kalah. Nah, teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Gini, kita berpikirnya kita menang, kita bisa. Teori kontrolnya seperti itu. Jadi menghilangkan rasa tidak bisa, kita harus bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon. Nah, untuk selanjutnya apa makna disiplin? Nah, di sini tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Laila. Sebelumnya saya akan memutarkan video penjelasan makna disiplin kepada murid. Hari ini kita akan membahas tentang disiplin. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan disiplin itu artinya apa ya Bu? Nah, tadi dia menyebutkan disiplin itu patuh, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lain. Terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan yang tadi. Arti dari disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah motivasi internal dari dalam diri. Anak-anak disiplin itu tidak hanya untuk mencari bintang kelas, tidak hanya untuk mendapat beasiswa, tidak hanya untuk mendapat nilai yang bagus, tidak hanya untuk mendapat ujian yang enak ya. Disiplin itu untuk diri kita sendiri, tumbuh dari dalam diri untuk mengembangkan diri kita untuk lebih baik, untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini ada cuplikan materi disiplin saya menyampaikan kepada murid. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu diambil dari dalam diri kita, motivasi di dalam diri. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jangan menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau murid yang merdeka dalam konteks pendidikan saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri. Disiplin anak itu harus dari dalam diri. Kalau tidak dari pengaruh dari luar, berarti anak itu belum disiplin. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Yang dimaksud pihak lain di sini yaitu guru tersebut, Bapak Ibu. Kita menuntun anak untuk berperilaku disiplin. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Contoh perkataannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu merupakan motivasi eksternal. Contoh kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, motivasi internal,
tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contoh kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, saya akan menjadi orang yang lebih unggul apabila saya terus belajar. Itu akan menjadi menghargai diri sendiri. Itu termasuk motivasi internal. Nah, untuk motivasi ini itu akan tersusun yang namanya peraturan kelas, Bapak Ibu. Peraturan kelas itu melebar menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan itu disusun, kamu langsung begini, tata tertib begini, anak tidak ikut menentukannya. Sedangkan keyakinan kelas, anak ikut menentukan, ikut berdiskusi untuk menyusun keyakinan kelas. Apabila peraturan kelas sudah berkembang menjadi keyakinan kelas, pasti anak-anak akan mengikuti karena itu ada kesepakatan bersama. Apabila melanggar bagaimana, apa tidak melanggar bagaimana, itu sudah disepakati di kelas tersebut. Apabila keyakinan kelas berjalan dengan lancar, pasti lingkungannya menjadi lingkungan positif. Tidak membuang sampah di lingkungan, di lapangan. Nah, lingkungannya menjadi ikut positif. Nah, setelah lingkungan positif itu akan membudaya. Itu yang disebut dengan budaya positif. Nah, apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan? Nah, di sini saya menjelaskan peraturan dan keyakinan kepada murid terlebih dahulu. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang peraturan dan keyakinan kelas. Sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, anak-anak, apabila menggunakan helm itu sebenarnya melindungi apa anak-anak? Ya, biar tidak jatuh, tidak sakit, melindungi kepala. Ya, betul sekali anak-anak juga. Nah, dalam hal ini peraturan itu dibuat untuk mengatur seseorang, sedangkan keyakinan kita susun dengan bersama-sama agar semuanya itu selamat, agar yakin selamat. Itu kita menyusun keyakinan ya anak ya. Sekarang kita menyusun keyakinan kelas kita untuk dapat dilaksanakan bersama-sama. Begitu Bapak Ibu, untuk peraturan dan keyakinan yang anak-anak sering gunakan apabila dibuat bersama, itu lebih mantap yang peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu dibuat bersama. Keyakinan ya Pak Bu, betul. Ya, keyakinan kelas. Bedanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu hanya ditulis, mengapa harus menggunakan helm? Tidak ada alasannya. Kenapa sih harus menggunakan helm? Harus menggunakan masker. Kenapa harus menggunakan masker? Sedangkan keyakinan itu ada alasannya. Harus menggunakan masker agar sehat, harus menggunakan helm agar selamat. Semua bertujuan dengan yang baik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Mengapa Bapak Ibu? Untuk melindungi kepala yang sangat vital ya, ketika misalnya terjadi kecelakaan atau jatuh. Ya, betul sekali Bu Eli.
Tes tes. Ya betul sekali Bu Lele. Ini untuk melindungi kepala kita agar tidak terbentur apabila terjatuh. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kira-kira kenapa gitu Bapak Ibu? Ya, monggo. Kira-kira mengapa nih kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan? Karena itu melindungi diri kita sendiri dari paparan virus yang mungkin saja dibawa oleh orang lain atau di udara yang kita hirup. Ya, terima kasih Bu Lela, betul sekali. Yang pertama melindungi kepala dari benturan, yang kedua melindungi dari virus yang kita hirup. Untuk yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau mengikuti pelatihan biasanya Pak Surono itu datangnya tepat waktu. Supaya tidak tertinggal materi, jadi bisa mengikuti full after. Ya, mengikuti full. Kalau saya datang tepat waktu untuk mencari tempat Pak, tempat yang aman dan nyaman, biar duduknya di bagian yang aman. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, kita menyusun keyakinan kelas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebenarnya di sini kita juga dapat menyusun keyakinan kelas pada saat kegiatan diseminasi ini dengan menggunakan memo. Monggo bisa ditulis apa yang diinginkan pada saat kita melaksanakan diseminasi disiplin positif ini. Contohnya boleh sambil main HP. Contohnya boleh dengan makan. Nah, monggo bisa dituliskan di situ di memo yang ada. Membuat ice breaking boleh biar tidak ngantuk ya Pak, ini jamnya ngantuk ya. Boleh. Boleh, tapi di sini jangan ditulis boleh sambil merokok ya Pak. Oke, sudah. Ditambah di depan, murid gimana? Sini saja. Terima kasih Beri. Boleh ditulis dengan menyanyi. Nanti yang menyanyi Beri. Ini salah satu contoh untuk menyusun keyakinan kelas, Bapak Ibu. Semua mengutarakan pendapat, tidak hanya guru yang menjadi patokan utama. Adanya diskusi interaktif, ya, Bapak Ibu. Nanti minta keaktifannya, ya, biar tidak ngantuk. Monggo bisa dilanjut. Pak Kantor bisa lewat ya? Ya, boleh raup-raup dulu. Diselingi menyanyi. Nah ini nanti yang usul yang menyanyi. Mau mimpin
ada apa nih Pak? Hadiah? Hadiahnya nanti bintang ya Pak. Ya, silakan yang belum. Kalau bawa makanan kecil boleh sambil makan. Ya. Serius tapi santai itu juga boleh. Serius-serius terus jangan. Sepaneng udah cepet tua. Gak ada yang salah Bu, semua benar. Monggo, masih ada 3. Ini yang terakhir, coba Mbak Yun. Oh, mulai. Nah, kosidah. Ya, ini dia artis kita yang terakhir. Monggo bonusnya Bu Leli bisa dibacakan. Bonusnya. Ya, saya mau membantu Bunia untuk membacakan apa yang diinginkan ketika kita diseminasi. Yang pertama, diselingi ice breaking. Yang kedua, adanya diskusi yang interaktif. Ketiga, diselingi menyanyi. Keempat, ada reward atau hadiah. Kelima, disampaikan dengan santai, diselingi humor. Keenam, ada permainan. Ketujuh, santai tetapi tetap memperhatikan. Yang terakhir, boleh diselingi dengan minum-minum atau makanan-makanan ringan. Nah, itu masalahnya, makanan ringannya bener apa tidak? Jadi saya lihat kosong semua. Nah, ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai? Ada yang dihilangkan atau tidak Bapak Ibu? Apa ada yang mau ditambah? Diselingi ice breaking? Diringkas yang mana Bu Lela? Ya, monggo maju ditempel yang mau dijadikan satu. Dari kesepakatan kelas ini sebenarnya masih ada yang bisa diringkas ya Bapak Ibu. Seperti ini, diselingi ice breaking dan menyanyi ini bisa jadikan satu karena bisa kan ice breaking sambil menyanyi kan bisa kita. Lalu ini disampaikan dengan santai. Oh iya itu. Disampaikan dengan santai dan diselingi humor. Diringkas saja jadi ini. Santai, diselingi humor tapi tetap memperhatikan. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Lela. Ini keyakinan kelas kesepakatan kita untuk diskusi hari ini. Apakah Bapak Ibu semua setuju? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjutkan. Di sini tadi sudah ada
keyakinan kelas yang kita susun. Ini contoh kecil untuk menyusun keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bisa diterapkan di kelas masing-masing. Dan untuk mendukung motivasi intrinsik, dengan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Seperti ini tadi, motivasinya Bapak Ibu dari dalam diri masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing, lebih menggerakkan. Nanti kalau ada yang melewati sedikit, berarti Bapak Ibu sendiri yang tahu, sadar, oh iya, mau keyakinan kelasku yang dibuat seperti ini, berarti aku melewatinya. Dan dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan itu kan dibuat terus hanya peraturan saja. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Disepakati bersama. Ini tadi kita sudah sepakati bersama, Bapak Ibu. Berarti ini keyakinan kelas kita. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Monggo. Apa mau ice breaking dulu? Nah, Pak Surono ini tadi kelihatannya menulis ice breaking dengan menyanyi. Gimana Pak Surono? Mboten. Oke, kalau begitu gini, ice breaking terlebih depan saja ya, Bapak Ibu, biar tidak ngantuk. Ini masih banyak pembentukan keyakinan kelas dan lain-lain. Seperti dari berbaris. Nyun saya nggih buyun, saya izin. Baris buyun tak, barisnya Bulai Lating, Pak Kanto sama Bu Yunipa, Tangting Tung, ya itu Pak Surono ya, siap, dicoba dulu, Tangting Tung, coba lagi Bu, Tangting Tung. Alhamdulillah sudah hafal. Nanti semakin cepat ya. Tang ting tung je, tang ting tung je. Ya bilang lagi 1, 2, 3. Tang ting tung, tang ting tung je. Tang ting tung je, tang ting tung je. Ting ting tung, ting tung, ting tung je. Kayak musik di gamelan itu loh Bapak Ibu ya. Ya saya sering mendengarkannya itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Tidak tertulis tidak apa-apa. Yang penting murid sudah tahu. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, menyeluruh. Tidak hanya satu anak yang diikuti, tapi semuanya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak ada yang negatif. Misalnya, apabila keyakinan kelas, apabila anak itu memukul teman, harus dibalas dengan pukul. Itu keyakinan dalam bentuk negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Seperti ini tadi Bapak Ibu, sedikit tapi mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dari pendapatnya masing-masing sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Ini barusan tadi sudah belum? Sudah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu harus dirubah, tidak monoton. Seperti itu boleh ditambah lagi. Nah,
luas. Kalau peraturan kembalikan buku tempatnya, itu kan lebih ke menyuruh. Ya anak-anak tanggung jawabnya, kembalikan buku di tempatnya masing-masing, lebih luas ke keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas lebih menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk berkomitmen. Untuk keyakinan kelasnya berkomitmen. Di awal harus disampaikan komitmenmu apa, nak? Berangkatnya bagaimana? Tidak harus langsung ditulis. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Itu lebih baik. Peraturan dilarang merokok. Keyakinan kelas kesehatan lebih utama. Jadi yang membuat tidak sehat itu apa saja? Misalnya merokok. Terus apa lagi Bapak Ibu? Minuman ya. Nah, berganti dan menunggu giliran. Yang keyakinan kelas menghormati orang lain dan kesabaran, harus sabar. Ngantri, ya keyakinan itu dibentuk untuk menentukan kesepakatan. Keyakinan ya untuk kesepakatan kelas. Nah kita mari mencoba. Tadi ada yang diskusi yang interaktif. Nah di sini mari mencoba. Silakan Bapak Ibu mengambil kertas berwarna merah muda untuk peraturan dan warna hijau untuk keyakinan. Merah muda minta tolong dibagikan. Ini hijau Pak Kanto minta tolong dibagikan satu-satu. Merah muda dan hijau saja. Nah ini bisa menjadi contoh. Yang merah muda tadi untuk peraturan, yang hijau keyakinan. Merah muda peraturan, yang hijau keyakinan. Monggo ditempel Bu ini cicir ya. Peraturan. Ini masuk ke keyakinan kelas kita yang diskusi interaktif. Ya monggo silakan lagi. Sudah ada contoh dari Bu Eri satu. Terima kasih Bu Eri. Satu saja Pak. Satu saja, jangan banyak-banyak.
Ya apa? Setunggal Pak, satu saja. Ya yang terakhir lagi siapa ini? Ganti konten nggak apa-apa Pak, nggak harus pin. Berarti sesuk lo kipas sama FPR. Tapi usia kertas ini kertas kelas ibu sama baru juga ya kelas yang dari ini kertas ini Monggo Pak Kamto yang terakhir berarti bonus ya Pak seperti biasa. langsung saja dapat hadiah. Silakan saya bacakan tentang peraturan dan keyakinan, yaitu yang pertama yaitu peraturan tidak boleh mencontek, dalam keyakinannya percaya diri. Betul gitu Pak Ibu? Betul. Ya, harus percaya diri. Selanjutnya yaitu dilarang memukul teman, menghormati orang lain. Apakah betul keyakinannya menghormati orang lain? Kalau dilarang memukul teman, kita harus menghormati orang lain. Selanjutnya yaitu yang dilarang melakukan perundungan. Keyakinannya adalah saling menyayangi dan menghormati. Yang keempat yaitu tentang peraturan dilarang merokok. Alasan di sini keyakinannya adalah kesehatan. Kesehatan, betul setuju. Untuk peraturan yang kelima yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Untuk keyakinannya adalah tanggung jawab. Setuju Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu dalam peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Dalam keyakinannya kebersihan. Setuju Untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu komunikasi. Untuk keyakinannya menghormati orang lain dan kesehatan. Untuk yang terakhir yaitu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Setuju terima kasih. Terima kasih Pak Kanto untuk bantuannya membaca peraturan dan di sini saya mempunyai contoh keyakinan kelas 4 yang sudah disusun selama ini. Nah, di sini ada keyakinan tanggung jawab. Ini mengerjakan tugas. Mas misalnya tanggung jawab mengerjakan tugas tepat waktu, tidak terlambat. Ini di sini dituliskannya mengerjakan tugas saja. Anak-anak sudah mengetahui karena kita sudah diskusikan bersama-sama. Kemudian disiplin, datang ke sekolah sebelum waktunya, taat beribadah. Maksudnya sebelum waktunya bel masuk sekolah itu sudah datang. Kemudian mandiri, memperhatikan guru, itu masuk mandiri,
masalah sendiri, menjaga diri sendiri, mengerjakan tugas sendiri, berani ke toilet sendiri. Ini masuk ke keyakinan kelas yang mandiri. Kemudian untuk selanjutnya toleransi, menghormati teman yang berbeda, yang beragama lain, menghargai kelebihan dan kekurangan teman, itu masuk ke toleransi. Gotong royong, bekerja sama membersihkan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 4 SD Negeri Polaman yang sudah pernah diterapkan. Seperti ini Bapak Ibu, ini hasil diskusi bersama kita di kelas menghasilkan keyakinan seperti ini. Untuk selanjutnya, nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan ada juga jangka panjang. Tapi lebih banyak jangka pendek apa jangka panjang, Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Lebih banyak jangka pendek karena penghargaan itu tidak seterusnya. Misalnya pada saat pelajaran matematika, aku ingin dapat bintang, aku sinaunya pas ini aja, besok-besok sinau lagi. Itu contohnya. Kalau jangka panjang itu tidak seperti itu. Belajar dan belajar terus. Untuk kedua, penghargaan itu menghukum antara penghargaan itu dengan dirinya sendiri. Contohnya, temanku sudah banyak penghargaannya, aku harus bisa melebihi dia. Jadinya menghukum dirinya sendiri, berusaha terus. Padahal dia kemampuan individu itu kan masing-masing. Seperti itu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang murid itu ada yang menonjol, ada yang kurang. Dari pihak pendidik juga melihatnya hanya yang menonjol, kemungkinan seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif juga, kadang diberikan, kadang tidak, kadang lupa, seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini hubungan antara semuanya, dari antara penghargaan itu sendiri, seorang individu dengan individu lainnya, itu bisa merusak hubungan. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Misalnya, menulis 100 kali di buku tulis, itu saya tidak akan terlambat lagi. Ini yang ditulis di buku tulis karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman untuk menulis. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Coba sekarang di memo itu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Yang pertama ini saya saja, tadi sudah dijawab. Yang menggantikan kertas tugas teman itu kelompoknya Pak Surono dengan Bu Ayu, lari mengelilingi pas PJK Pak Kanto dengan Bu Ali Yunipa. Murid diminta push up, ini Bu Lela. Membersihkan tumpahan air, ini Bu Yun dengan Bu Heri. Coba dituliskan di memo, menurut Bapak Ibu, menurut kelompoknya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Pak Surono, memo itu aja, langsung ditulis hukuman atau konsekuensi, nanti ditempel di sini. Iya, kerja kelompok. Kerja bersama. Ya, terima kasih atas kerja kelompoknya Bapak Ibu. Ditekuk saja. Nah, di sini saya bukakan
slide selanjutnya. Nah, menulis 100 kali. Betul tadi Bapak Ibu ada hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi sudah tepat. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut kelompok Pak Kamto itu hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit itu termasuk konsekuensi, Pak. Kan tidak melanggar aturan, tetap dalam pelajaran PJOK. Misalnya kalau saya pelajaran matematika terlambat, saya minta untuk lari, itu kan tidak sesuai matematika ya dengan matematika seperti itu. Jadi sesuai dengan pelajarannya. Ya biar anak itu yang terlambat tadi juga ikut lari dulu seperti teman-teman yang lain. Itu termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta push up karena tidak mengerjakan tugas bahasa Jawa. Hukuman, betul. Bahasa Jawa dengan push up itu sinkron ya Bapak Ibu. Ya. Ini membersihkan tumpahan air, ini termasuk konsekuensi. Kelompok terakhir sudah istimewa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu ini sudah mengerti tentang apa itu hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, Bapak Ibu. Konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman itu marah, rasa bersalah, mempermalukan, merusak, tak dihargai, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, tidak selamanya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih, diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini ada pada diri anak-anak. Harus ada cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia. Ada contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira Bapak Ibu, apa yang membuat Agus melaksanakan hal itu? Monggo bisa dijawab langsung saja. Ya. Apakah langsung dimarahi? Langsung pakai mic Bu, monggo, silakan. Langsung dimarahi seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Oh tidak, ya silakan Pak Surono. Terima kasih. Mungkin ini sebagai ya. Gak apa-apa Pak. Mungkin anak itu harus ditanya dulu alasannya apa orang tuanya kesiangan, tidak membuatkan sarapan, atau memang dia tuh termasuk kategori miskin, ya itu perlu diselidiki, perlu diamati,
kegiatan anak-anak seharian. Apakah itu setiap hari, apakah itu hanya sekali saja, maka perlu sebagai guru harus quality control, harus seperti itu. Nah, nanti kalau sudah tahu alasannya, kita buat seperti apa solusinya. Apakah perlu kita bantu setiap paginya, apakah memang harus orang tuanya dipanggil dan sebagainya. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Surono. Ada tanggapan lain? Ya, kesepakatan kelas kita interaktif, Bapak. Ada tanggapan lain? Sudah, apa ada lain? Bolehlah. Ya, saya setuju dengan yang diusul, yang di tanggapannya Pak Surono tadi. Saya setuju karena kita harus cari dulu sebab kenapa Agus ini sering meminta bekal makan siang. Bisa jadi dari rumah dia memang tidak sarapan dan sejak pagi, atau memang dia ada kekurangan materi misalnya seperti itu, atau bisa jadi memang keusilannya itu bisa disebabkan banyak hal. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge anak itu, oh ini anak nakal, kamu harus dapat hukuman, harus dapat konsekuensinya, seperti itu. Kita tetap harus tahu dulu apa akar dari masalah Agus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Laila untuk tanggapannya. Hebat sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Pak Surono dan Bu Laila. Betul sekali tanggapan dari Bapak Ibu tadi. Kita harus mengetahui dulu alasannya apa. Tidak langsung ngejudge, kamu tuh salah dan lain-lain. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Apa dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, itu termasuk kebutuhan dalam bertahan hidup. Tadi ada 5 kebutuhan nih Bapak Ibu. Cinta kasih sayang, kemudian nah ini kebutuhan dasar manusia. Cinta kasih diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, survival, ini kebutuhan hidup, makan, minum, rumah, kayak kebutuhan primer seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini untuk selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia kebutuhannya adalah membutuhkan cinta dan kasih sayang. Dia membutuhkan perhatian. Yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan yang didapatkan Agus itu kebutuhan penguasaan, pengakuan karena dia itu hebat. Jawaban Agus apabila karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, itu kebutuhan kebebasan, dia ingin yang lain. Kemudian kebutuhan apabila jawaban Agus karena iseng-iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya iseng, yang kesal karena diambil makanannya, itu kebutuhan kesenangan, senang akan keisengannya itu tadi. 5 posisi kontrol itu ada penghukuman, pembuatan merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah di sini penghukuman itu dengan suara menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu itu ini penghukuman. Itu bagi murid itu ingin mengulangi kesalahan. Malah kayak bahasa Jawanya itu gablek seperti itu. Pembuatan merasa bersalah itu dengan berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa karena kalian seperti ini, seperti itu. Jadi murid itu merasa rendah diri, tidak terus kodu bahasa Jawanya. Teman
menjadi teman, guru menjadi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan kita sebagai teman, merangkul dia, memberitahu dia kenapa kok terlambat, seharusnya seperti ini. Nah, tapi dalam murid itu murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, jadi tergantung alam berpake gitu. Sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur di sini. Kamu terlambat 5 menit, kamu terlambat 10 menit, ya seperti itu contohnya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tepat. Seharusnya sebagai pendidik itu sebagai posisi kontrol manajer. Di sini ada video, tidak ada suaranya lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus,
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Rem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, dari video tadi Bapak Ibu Guru, sebaiknya kita menerapkan posisi kontrol seperti apa? Apakah menghukum? Ada 5 posisi kontrol, menghukum atau menjadi teman sebagai apa? Monggo Pak, bisa di Oke Pak, kamu tahu dulu katanya. Terima kasih, saya akan ingin menanggapi sedikit tentang 5 posisi kontrol yang diberikan kepada anak. Konsekuensinya yang dari saya lihat keterangan dari video, yang paling mengena kelihatannya kalau untuk sebagai manajer, kita sebagai manajer pada anak, sehingga memberi pengetahuan kepada anak itu, anak tidak terlalu takut, tidak terlalu jerah, sehingga bisa mengenal pada anak itu lebih baik di manajer itu. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Kanto biar tambah semangat. Betul sekali Pak Kanto. Kita sebagai pendidik atau guru itu harus sebagai posisi lebih baik, itu posisi kontrol.
selanjutnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka tidak merasa ditekan, disalah-salahkan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sudah salah, ngeplak koncone, jadi salah-salah itu. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak dikucilkan. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh, langsung saja contoh fakta dari segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1, murid makan saat pembelajaran. Elma, coba angkat kepalanya. Coba angkat tangannya. Ini pada saat pembelajaran Elma makan begitu. Menstabilkan identitas. Ibu melihat Elma makan di kelas. Kenapa Elma makan di kelas? Menanya terlebih dahulu. Oh iya. Semua itu enggak ibu tidak menyalahkan secara langsung. Kenapa belum sarapan? Menanyakan alasannya. Kenapa tertidur? Terlalu kesiangan. Nah, padahal Elma tahu ya, memvalidasi tindakan yang salah. Ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tidak boleh makan di kelas. Melalui kesepakatan kelas. Itu salah satu kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas yang lain yang menanyakan keyakinan yang lainnya. Kan di sini tidak boleh makan di kelas, masuk kesepakatan kita yang lain. Nah, ibu berharap besok tidak terulang lagi, ya, agar tidak terulang lagi. Karena memberikan melewati kesepakatan kelas kita, memang harus begitu. Solusinya sendiri. Namanya lebih lagi, agar apa? Lebih lagi. Ketika terburu-buru dan lagi-lagi itu merupakan keinginan Elma ya. Semoga semua keinginan harapan Elma itu tercapai dan menjadi anak yang lebih hebat lagi ya nak ya. Terima kasih ya nak, bisa ketemu lagi ya nak. Terima kasih. Saya Elma, saya dari SD Petualangan. Saya sudah berbicara dengan Bu Fania. Bu Fania sudah memberi solusi dan memberi alasannya yang baik. Terima kasih Bu Fania. Ini penerapan segitiga untuk penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Besok bisa diterapkan langsung di kelas masing-masing. Dan untuk diseminasi budaya positif hari ini, saya minta refleksinya salah satu dari Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Disiplin positif itu apa, ada apa saja yang harus diterapkan, itu apa. Monggo silakan bisa maju ke depan.
Baik, saya akan memberikan tanggapan mengenai diskriminasi pada siang hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang banyak hal, salah satunya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri tadi diajarkan oleh Bu Fania bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada tanggung jawab, disiplin, mandiri, toleransi, dan gotong royong. Itu semua bisa kita terapkan nantinya di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Lalu tadi juga dijelaskan bagaimana sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas itu sendiri. Sangat jelas sekali tadi Bu Fania menjelaskan bahwa peraturan itu terlihat lebih kaku, dibaca aja lebih kaku. Kalau keyakinan kelas itu lebih luas, dibaca lebih enak. Kemudian siang hari ini kita juga belajar bagaimana perbedaan antara ada yang posisi kontrol guru, yang ada yang jadi penghukum, bisa jadi teman, yang paling saya ingat adalah jadi manajer, karena itu yang paling tepat yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi kita tidak semata-mata kita menghukum anak karena kesalahannya, kita harus cari tahu dulu akar dari masalah itu, sebabnya apa, kemudian bagaimana anak itu bisa menanggapi kesalahannya tersebut supaya timbul dari dalam dirinya sendiri itu bahwa oh iya, saya salah, saya harus memperbaikinya lebih baik lagi supaya tidak terulang. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bu Fania yang sudah memberikan materi yang cukup bagus sekali, bukan cukup bagus sekali, sehingga saya akan terapkan nantinya di kelas mulai pembelajaran tahun ajaran baru. Terima kasih Bu Fania. Terima kasih Bu Laila untuk refleksinya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sudah semangat sekali ya Bapak Ibu. Saya cukupkan untuk diseminasi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, di sini saya melampirkan lini masa tindakan yang akan saya lakukan pada aksi nyata minggu ke-1, meminta izin kepala sekolah dan sosialisasi program kepada rekan guru dan menyampaikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Minggu kedua, menyusun keyakinan kelas bersama murid dan disepakati bersama. Kemudian mensosialisasikan hasil keyakinan kelas kepada orang tua murid. Kemudian mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Untuk minggu ketiga, menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten dan berkelanjutan, dan melakukan diseminasi dengan teman sejajar. Untuk minggu ketiga Bapak Ibu. Untuk minggu keempat, murid bersama guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang terakhir, melakukan refleksi bersama kepala sekolah dan rekan guru untuk mendapatkan umpan balik dan menentukan tindak lanjut. Ini masa yang saya akan lakukan untuk aksi nyata seperti ini Bapak Ibu, dari minggu ke-1, 2, 3, dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yun, saya ingin menyampaikan beberapa program untuk sekolahan ini. Salah satunya yaitu menyampaikan tentang disiplin positif kepada rekan guru. Untuk yang kedua, menyampaikan kesepakatan kelas yang telah dibuat kelas 4 oleh wali murid. Yang ketiga, mendiseminasikan, menyampaikan materi kepada rekan guru tentang disiplin positif. Kurang lebih waktunya 60 menit, Bu. Itu bisa dilaksanakan melalui luring atau daring. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Untuk penyampaian program Bu Fania kalau bisa secara luring. Oh, iya. Kemudian kegiatan itu dilaksanakan setelah pembelajaran. Dan untuk program Bu Fania ini sangat bagus, perlu disampaikan ke rekan-rekan guru. Untuk penyampaian ke orang tua murid ini juga sungguh bagus dilaksanakan. Lanjutkan Bu Fania. Oh iya Bu, terima kasih untuk izinnya. Sekali lagi saya terima kasih untuk melaksanakan kegiatan di sekolahan ini. Sama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang disiplin. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan disiplin itu artinya apa ya Bu? Nah, tadi ada yang menyebutkan disiplin itu patuh, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lain. Terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan Ibu yang tadi. Arti dari disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah motivasi internal dari dalam diri. Anak-anak disiplin itu tidak hanya untuk mencari bintang kelas, tidak hanya untuk mendapat beasiswa, tidak hanya untuk mendapat nilai yang bagus, tidak hanya untuk mendapat pujian ya anak-anak ya. Disiplin itu untuk diri kita sendiri, tumbuh dari dalam diri untuk mengembangkan diri kita untuk lebih baik. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, anak-anak, apabila menggunakan helm itu sebenarnya melindungi apa anak-anak? Ya, biar tidak jatuh, tidak sakit, melindungi kepala. Ya, betul sekali anak-anak, hebat. Nah, dalam hal ini peraturan itu dibuat untuk mengatur seseorang, sedangkan keyakinan kita susun dengan bersama-sama agar semuanya itu selamat, agar yakin selamat. Itu kita menyusun keyakinan ya anak-anak ya. Sekarang kita menyusun keyakinan kelas kita untuk dapat dilaksanakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas, ada yang tahu? Ya, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Jadi, dia tahu? Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Kalau keyakinan itu ditentukan bersama sama murid-murid. Kalau peraturan itu ditentukan sama guru. Pintar sekali juga. Sekarang setiap kelompok sudah dapat kertas putih, sudah dapat memo satu-satu.
yang anak-anak semua inginkan di kertas warna-warni diberi nama. Diganti, diambil ke depan. Sudah semua anak-anak? Oh ya, ditunggu teman. Hasil diskusinya boleh diangkat. Oh ya, enggak apa-apa, nunggu dulu. Ya. Halo Bu. Halo perempuan. Diangkat lagi enggak? Mana enggak? Ya, diangkat. Ya. Nah, sekarang sudah mendapat memo yang ajak-ajak. Anak-anak memilih semua yang ada di depan kaca. Itu memilih kesepakatan yang diinginkan. Ya, ditempel dengan kertas yang panjang ini. Ditempel dengan kertas panjang ini. Dipilih yang sesuai dengan anak-anak. Sudah paham? Sudah paham? Salam. Ada yang ditanyakan?
Dua-duanya boleh. Dua-duanya. Ada. Aku loro, nopo? Aku loro. Iya loro. Saya kotaku salah. Saya. Aku di orangnya lain deh. Ya Pak. Aku di bawah. Kasus 1, murid makan saat pembelajaran. Elma, coba angkat kepalanya. Coba angkat tangannya. Selamat datang Elma. Elma tahu kenapa dipanggil Bu Guru ke sini? Tidak. Nah, Ibu memanggil Elma ke sini. Tadi Ibu melihat Elma makan di kelas. Kenapa Elma makan di kelas? Saya tadi pagi belum sarapan, Bu. Oh iya. Itu semua itu enggak Ibu salahkan. Tapi Ibu ingin tahu kenapa belum sarapan. Saya tadi pagi terburu-buru, Bu, sehingga belum sarapan. Oh iya. Kenapa terburu-buru nak? Bangunnya kesiangan, Bu. Bangunnya kesiangan. Nah, padahal Elma tahu ya, di kelas kita ada kesepakatan kelas. Ya, Bu. Kesepakatan kelas tidak boleh makan di kelas. Tahu kan? Ya. Itu salah satu kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas yang lain yang Elma tahu apa? Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Iya. Tidak boleh membuang sampah. Iya. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Ya. Kan di sini tidak boleh makan di kelas, masuk kesepakatan kita ya nak ya. Nah, Ibu berharap besok tidak terulang lagi ya nak ya. Agar tidak terulang lagi melewati kesepakatan kelas kita, Elma harus bagaimana? Bangunnya lebih pagi lagi. Bangunnya lebih pagi. Agar apa bangun lebih pagi? Agar tidak terburu-buru saat berangkat sekolah. Oh iya, agar tidak terburu-buru, bangun lebih pagi lagi. Itu merupakan keinginan Elma ya. Semoga semua keinginan, harapan Elma itu tercapai dan menjadi anak yang lebih hebat
lagi ya nak ya. Terima kasih ya nak, besok jangan diulang lagi ya nak. Terima kasih. Nama saya Elma, saya dari SD Negeri Polaman. Saya sudah berbicara dengan Bu Fania. Bu Fania sudah memberi solusi Selamat datang Juven. Juven tahu kenapa Ibu panggil Juven ke sini? Tidak tahu. Nah, tadi Ibu mendapat laporan dari teman bahwa Juven sudah memukul Abid. Apakah benar itu, Nak? Benar, Bu. Oh ya, itu semuanya tidak serta-merta Ibu salahkan. Karena itu mungkin dari untuk perlindungan diri pada dirinya Juven. Iya, Nak? Tapi Ibu ingin tahu kenapa Juven memukul Abid? Emosi. Emosi. Selain itu, coba ceritakan lagi ke Ibu. Mengejek. Mengejek. Siapa yang mengejek, Nak? Abid. Abid. Di kelas kita itu ada kesepakatan kelas ya, Nak, ya. Itu tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Sudah tahu ya, Nak? Ya, sudah tahu. Selain tidak boleh berkelahi di dalam kelas apa, Nak? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan di kelas. Oh ya. Agar Juven bisa mematuhi kesepakatan kelas, tidak berkelahi di kelas lagi. Apa yang akan Juven lakukan? Menahan emosi. Selain menahan emosi apa, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Menahan emosi, kalau Juven pada saat emosi itu menarik nafas yang dalam ya, Nak. Kemudian dikeluarkan, itu bisa salah satu cara untuk menahan emosi. Juven bisa berjanji untuk tidak mengulangi hal ini lagi? Iya, Bu. Ya, berarti Juven sudah sepakat untuk tidak mengulangi kegiatan memukul teman di kelas lagi ya, Nak ya? Iya. Ya, semoga Juven menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih ya, Nak. Saya Naufal juga Tino Gaitama dari SDN Polaman. Saya mempunyai solusi bersama Bu Fania. Saya bisa mengendalikan emosi. Terima kasih. Saya Elma, kelas 4 SD Negeri Polaman. Saya dan teman-teman merasa nyaman dengan suasana kelas yang sekarang. Selalu termotivasi untuk mematuhi kesepakatan kelas yang telah kami buat. Terima kasih Bu Fania. Dari kelas 4 SDN Polaman, sangat senang dengan perubahan Bu Fania yang sabar, penyayang, dan senang diskusi. Saya sepakat dengan adanya kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Semoga Bu Fania terus semangat memberi perubahan untuk kita. Terima kasih Bu Fania. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Polaman, nama saya Sri Wahyuni SPD. Sangat bangga atas praktik baik Bu Fania dalam menerapkan budaya positif di kelas 4. Bu Fania telah memiliki langkah baru dalam hal disiplin dan keyakinan kelas. Harapan selanjutnya dapat mengajak dan memotivasi rekan guru lain untuk menerapkan budaya positif kelas di lingkungan sekolah. Terima kasih. Saya Sukamto, guru olahraga SD Polaman. Sangat setuju dengan penerapan budaya positif yang telah dilakukan oleh Bu Nia. Bahkan Bu Fania menjadikan inspirasi atau contoh bagi guru lain untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian penerapan budaya positif kelas, semoga praktek baik Bu Fania terus berlanjut dan menularkan ilmu yang didapatkan selama pendidikan guru penggerak kepada guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.